Oke guys, kita masuk ke bagian terakhir dari bab ini ya, namanya fungsi pecahan sebagian. Tadi kita udah melakukan aktivitas. Di sana kalian akan mengetahui apa itu fungsi pecahan sebagian. Dari kegiatan yang baru kalian lakukan, dapat disimpulkan bahwa fungsi pecahan tunggal dapat diubah menjadi fungsi pecahan sebagian. Untuk saat ini, kita akan belajar 3 buah bentuk fungsi pecahan sebagian. Bentuk yang pertama adalah bentuk fungsi linear per fungsi kuadrat. Jadi atasnya fungsi linear, bawahnya fungsi kuadrat ya. Oke, bentuk ini bisa diwakili oleh Px tambah Q untuk fungsi linearnya. Kemudian untuk fungsi kuadratnya X min A dikali X min B, ya sudah difaktorkan. Jika belum difaktorkan, kalian harus faktorkan dulu. Sehingga bentuk ini dapat dipecah menjadi M per X min A ditambah N per X min B. Nah, kemudian saya akan kasih tahu caranya mencari M dan N dari contoh soal nomor 1 berikut ini. Ubahlah bentuk fungsi pecahan fx sama dengan 5x min 1 per x kuadrat min x min 2 ya. Kita lihat yang atasnya merupakan fungsi linear dan yang bawahnya merupakan fungsi kuadrat ya. Oke, langkah pertama apa? Saya akan tulis soalnya dulu 5x minus 1 per x kuadrat min x min 2. Ini kita langsung faktorkan menjadi x min 2 dan x plus 1 ya. Hasil pemfaktorannya adalah x min 2 dan x plus 1. Kemudian dia akan terpecah menjadi m per x min 2 ditambah n per x tambah 1. Nah, untuk yang pertama ini saya akan ajarkan cara yang sebenarnya dulu, yaitu kita harus samain penyebut ya. Kita tahu bahwa yang penyebutnya beda, kalau mau ditambahin itu harus disamain penyebutnya. Jadi saya tulis sekali lagi untuk yang M dan N-nya. Kemudian yang sebelah kiri kita punya X min 2, tetapi kita nggak punya X plus 1. Makanya saya tambahin X plus 1 di sana, dan X plus 1 di atas juga harus ya. Untuk yang kedua itu ada X min 2. Kita tulis juga X min 2 di atas, sehingga ketika kita kalikan menjadi MX ditambah M ditambah NX dikurang 2N. Oke, bawahnya penyebutnya langsung bergabung semua jadi satu. Nah, untuk mencari nilai M-nya, kita gabungin dulu yang X sama X. Jadi kita punya M tambah N, kemudian X. Di sini dan di sini kita gabungin ya. Jadi M tambah N, kemudian X-nya bisa difaktorkan. Untuk yang nggak punya X itu ada plus M min 2N, jadi saya tulis plus M min 2N per X min 2 kali X plus 1. Oke, yang selanjutnya adalah kita tinggal bandingkan dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ada 5x min 1 per x min 2 kali x plus 1 ya. Nah, di sini kita punya M plus N harus sesuai dengan si 5. Jadi M plus N itu harus sama dengan 5 karena dia merupakan koefisien dari si X. Sedangkan yang M min 2N itu dia nggak punya X, berarti dia harus sesuai sama yang min 1, sama dengan min 1. Otomatis kita harus eliminasi ya, M-nya udah sama, dikurangin aja, jadinya 3N sama dengan 6. N sama dengan 6 bagi 3, yaitu 2. Kita masukkan lagi untuk mendapatkan M-nya, jadi kita dapat M sama dengan 3. Oke, sehingga si 5X min 1 ini bisa kita pecah menjadi 3 per X min 2 ditambah 2 per X tambah 1. Nah, ini adalah fungsi pecahan dari bentuk yang pertama. Contoh soal pertama ya. Oke, kemudian saya mau ajarin lagi cara yang lebih mudahnya. Cara ini legal ya, jadi boleh dipakai. Nah, untuk mencari nilai M dan N-nya, menggunakan cara yang tadi itu akan memakan waktu yang sangat lama, dan apalagi ini adalah dasar dari nanti akan kita gunakan di integral ya. Bayangin kalian menyelesaikan soal integral pakai ini, tapi nyari M sama N aja lama banget ya.
baru juga dapat M sama N, udah habis waktunya. Jadi saya ajarin cara cepatnya. Untuk mendapatkan M, kita lihat bawahnya ada X min 2 ya. Itu dapat X sama dengan 2. Nah, karena kita lagi ngomongin X min 2, yang X min 2 yang sebelah kiri ini saya coret dulu tuh, warna biru. Kemudian saya masukin X-nya 2 ke sana. Jadi 5 kali 2 min 1 per 2 tambah 1. Didapatlah hasil dari M, yaitu M sama dengan 3. Kemudian, untuk mencari nilai N, itu saya menggunakan cara yang sama lagi. Saya cari dulu nilai X-nya. X-nya sama dengan min 1. Kemudian saya masukin X-nya ke dalam persamaan yang tadi, yang fungsi pecahan yang pertama. Cuman yang X plus 1-nya kita hapus dulu, karena kita lagi ngomongin X plus 1 ya. Jadi yang X plus 1-nya coret dulu, masukin lagi X-nya min 1. Jadi hasilnya adalah 5 kali min 1 per min 1 min 2. Jadi totalnya adalah min 6 per min 3. Hasilnya adalah 2. Dengan demikian, saya akan mendapatkan nilai M sama dengan 3 dan N sama dengan 2. Saya bisa ganti ya, M sama N-nya menjadi 3 sama 2. Sama dengan 3 per X min 2 ditambah 2 per X tambah 1. Nah, tuh. Jadi kita dapat fungsi pecahannya seperti itu. Fungsi pecahan sebagian. Lihat, hasilnya sama ya. Cara pertama sama cara kedua. Jadi kita boleh pakai dua cara ini, terserah kalian pakai yang mana. Saya rasa sih cara kedua lebih cepat ya. Oke, contoh soal nomor 2. Ubahlah bentuk fungsi pecahan ini min 7 per 6x kuadrat min x min 2. Meskipun atasnya nggak ada x, ini tetap aja masih kita anggap sebagai bentuk yang pertama ya. Atasnya linear, karena sebenarnya di sana ada x tapi 0x gitu. Kita coba tulis ulang lagi soalnya. Jadi 0x min 7 per 6x kuadrat min x min 2. Nah, 0-nya nggak usah lah ya. Jadi segini aja. Nah, ini juga dipecah. Tunggu dulu. Ini belum difaktorin ya. Kita faktorin dulu. Jadi hasilnya 3x. Kemudian 2x. Kemudian 2 dan 1 minus plus. Oke. Sehingga A-nya itu pasti A per 3x min 2. Oke, kemudian ditambah B per 2x tambah 1 ya. Nah, kita akan mencari nilai A-nya pakai cara yang tadi. Dapetin nilai X-nya dulu. X sama dengan 2/3. Kemudian kita masukkan X 2/3-nya ke fungsi pecahan tunggalnya. Tapi sebelumnya 3x min 2-nya kita coret dulu ya. Jangan dipakai, karena kalau dipakai nanti hasilnya min 7 per tak hingga min 7 per 0, hasilnya tak hingga, nggak bisa. Dan jadi kita masukinnya min 7 buka kurung 2 kali 2/3 tambah 1. Hasilnya min 7 per berapa nih? 7/3. Jadi hasilnya adalah min 3. Nah, kamu masukin ganti A-nya jadi min 3. Kita udah dapat yang pertama. Untuk yang kedua kita punya B per 2x tambah 1 ya. Kali ini kita fokus ke 2x tambah 1. X-nya berarti min setengah. Masukin ke sini, 2x tambah 1-nya coret. Masukin, hasilnya adalah min 7 per 3 kali min setengah dikurang 2. Oke, hasilnya adalah min 7 per min berapa nih? Min 7/2 ya. 7/2, jadi hasilnya adalah 2. Dengan demikian B-nya adalah 2. Saya bisa hapus lagi B-nya, kemudian saya ganti lagi jadi 2. Nah, inilah fungsi pecahan sebagiannya dari fungsi pecahan tunggal yang contoh soal nomor 2 gitu ya. Wow, keren ya. Oke, lanjut contoh soal nomor 3. 4x tambah 5 per x kuadrat min x tambah 1. Kita coba faktorin dulu bagian bawahnya. Oh tidak, ternyata bawahnya nggak bisa difaktorin ya guys. Mau berapa sama berapa juga nggak bisa. Jadi nggak ada cara lain selain tulis ulang. Dan ini nggak bisa dipecah ya. Biarin aja seperti itu. Next. Kemudian masih bentuk yang tadi, linear per kuadrat, tapi kali ini kuadratnya itu mengandung sesuatu yang sama ya, yaitu x min a
dikalikan dengan X min A, atau bisa kita sebut X min A pangkat 2, dimana nanti kita mendapatkan nilai X nya hanya satu buah ya. Kalau tadi kan ada dua buah ya, kalau sekarang satu buah. Dan ini bisa dipecah menjadi M per X min A ditambah N per X min A pangkat 2 ya. Jadi pecahannya pasti ada X min A nya, kemudian ada X min A pangkat 2 nya, berbeda sama yang tadi ya. Kayak gimana contoh soal nomor 1? Kita lihat 3X tambah 4 per X kuadrat min 6X tambah 9. Kita coba langsung difaktorin. Jadi X min 3 kali X min 3 sebenarnya, tapi saya tulisnya X min 3 kuadrat. Ini bisa dipecah menjadi M per X min 3 dulu. Oke, kemudian ditambah N per X min 3 baru pangkat 2. Salah bukan A ya, 3 ya, 3, ganti 3, ganti 3. Nah, ganti 3, 3, bagus sekali. Oke, nah untuk contoh soal yang ini, untuk yang bentuk faktor linear yang kembar ini, yang X min A pangkat 2, kita mulainya tuh dari yang X minus 3 ya, dari yang X minus 3 pangkat 2. Sekali lagi, kita mulai dari X minus 3 pangkat 2. Seperti biasa kita dapetin nilai X nya dulu. X nya sama dengan 3. Karena kita lagi ngomongin X min 3 pangkat 2, berarti yang sebelah kiri juga kita coretnya X min 3 pangkat 2 nya, sehingga kita bisa langsung masukin ke yang atas. Hasilnya adalah 3 kali 3 ditambah 4. 9 tambah 4 hasilnya 13, sehingga N nya bisa kita ubah menjadi 13. Oke, bagaimana dengan M? Untuk yang M nya kita nggak bisa lagi pakai cara yang tadi ya, karena nanti kalau kita coret X min 3 nya akan tersisa X min 3 satu buah lagi, sehingga menyebabkan hasilnya menjadi berapapun per tak terhingga, berapapun per 0, hasilnya tak terhingga ya. Kita coba ini ya, itu X sama dengan 3, kemudian kita coret lah 1, hasilnya adalah 3 kali 3 9, 9 tambah 4 13, 13 bagi 0 tak terhingga, nggak bisa ya. Jadi caranya gimana? Untuk yang ini caranya adalah yang 13 ini kita pindahin ke sebelah kiri. Nah, kita pindahin ke sebelah kiri biar kita dapat M per X min 3 nya ya. Jadi 3X tambah 4 per X min 3 pangkat 2 dikurang 13 per X minus 2, X minus 3 pangkat 2, itu hasilnya sama dengan M per X min 3. Oke, kita kurangin ya, cobain jadi 3X minus 9 itu 3X minus 9 per X minus 3 pangkat 2 sama dengan M per X minus 3. Nah, yang sebelah kiri kita bisa sederhanakan lagi dengan cara pemfaktoran. 3-nya keluarin, sisanya tinggal X min 3. Kemudian bawahnya X min 3 pangkat 2 sama dengan M per X minus 3. Dan X min 3 nya bisa dicoret nih guys, coret satu biji ya, sisanya tinggal 3 per X minus 3 sama dengan M per X minus 3. Dengan demikian saya bisa tulis M nya sama dengan 3. Kita ganti M nya jadi 3 dan pecahan kita sudah lengkap ya. Nah, ini fungsi pecahan sebagiannya. Kemudian yang B, kita punya bentuk fungsi kuadrat atau polinom, atasnya bawahnya fungsi kuadrat. Ini artinya derajat fungsi yang sebelah atas bakal lebih besar atau sama dengan kuadrat ya. Contoh yang pertama saya kasih bentuk fx kuadrat tambah gx tambah h per px kuadrat tambah qx tambah r dapat dipecah menjadi f per p ditambah ax ditambah b per px kuadrat tambah qx tambah r. Selesai ya, panjang banget. Nah, f per p ini didapat dari hasil pembagian ya. Atau kalau kuadrat sama kuadrat kalian gampangnya tinggal tulis aja f per p nya. Tapi tetap aja kita harus ngitung a plus b nya itu, ax plus b nya itu dari hasil pembagian, sisa pembagian sorry. Nah, kita coba lihat contoh nomor 1 gimana. Contoh soal nomor 1. Oke, kita punya 4x kuadrat ditambah x minus 29 per x kuadrat min x min 6. Kita bagi dulu ya, karena kita tahu atasnya fungsi kuadrat, bawahnya fungsi kuadrat, kita bagi. Kalikan dengan 4, berarti 4x kuadrat min x
min 24, kemudian dikurangin jadi 5x, ini jadi minus 5. Nah sekarang udah nggak bisa dibagi lagi ya, berarti ini sisanya. Nah untuk fungsi pecahan ini bisa saya tulis menjadi 4x kuadrat tambah x minus 29 per x kuadrat min x min 6 sama dengan 4 dari hasil yang ini, 4 ditambah sisanya ya, sisanya adalah 5x dikurang 5 per x kuadrat dikurang x ditambah 6. Nah kalau udah kalian lihat ini apa sih? Oh ini ternyata mirip sama pelajaran anak SD, yaitu pecahan campuran ya. 27 bagi 4 itu hasilnya 6, kemudian dikaliin jadi 24 sisanya 3, jadi 27 per 4 bisa kita tulis 6 3 per 4. Jadi ada sisa bagi pembaginya ya. Di sini juga sama, kita punya sisanya 5x min 5 dibagi pembaginya x kuadrat min x min 6. Tapi hati-hati, x kuadrat min x min 6 nya bisa difaktorkan lagi. Itu artinya kita harus pakai metode yang pertama, bentuk yang pertama, fungsi linear dibagi fungsi kuadrat dengan pemfaktoran. Caranya kayak tadi lagi. Jadi yang ini linear, ya ini fungsi kuadrat ya. Itu bisa kita pecah lagi menjadi A per x min 3 ditambah B per x plus 2. Kalau udah, tugas kita seperti biasa, cari A-nya berapa, cari B-nya berapa ya. Cara dapetin A-nya ya kayak tadi, x sama dengan 3. Kita coret dulu x minus 3-nya sebelum dimasukin x-nya. Kemudian kita masukin x-nya jadi 15 kurang 5, berapa tuh ya? 10 per 5 sama dengan 2. Oke, kita lihat benar nggak 2? 10 per 5, oke betul, sama dengan 2 ya. Masukin A-nya 2. Oke, kemudian kita cari B-nya, kita hapus dulu. B-nya dapetin dari nilai X-nya min 2 ya. Dari sini kita dapat X sama dengan min 2, kemudian min 2-nya masukin ke fungsinya, tapi si plus 2-nya dicoret dulu, sehingga hasilnya adalah min 15 per min 5. Min 15 per min 5. Hasilnya adalah 3. Gitu ya. Jadi B-nya 3. Nah, kita tulis ulang lagi yang tadi kita udah pecah, sehingga bentuk lengkapnya akan menjadi 4 plus 2 per x minus 3 ditambah 3 per x tambah 2. Yes, selesai. Oke, contoh soal nomor 2 kita punya bentuk polinom, atasnya x pangkat 3, tapi bawahnya kuadrat ya, berarti ini masih termasuk yang bentuk kedua. Caranya gimana? Pertama kita bagi dulu dengan pembagian biasa. Kalian pakai Horner juga boleh ya, Horner Kino, tapi saya rasa ini lebih mudah menggunakan pembagian biasa karena pangkat polinomnya nggak terlalu tinggi. Oke, kita bagi dari jadi x dikali jadi 3x pangkat 3 min x kuadrat ditambah 6x, kita kurangin jadi 10x kuadrat ditambah 6x dikurang 29. Kemudian 3 mau jadi 10 berarti pecahan, nggak masalah pecahan ya, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, lanjut aja. Nah, oke. Jadi 10x kuadrat minus 10 per 3x ditambah 20. 20. Nah gitu, kurang. Dikurangin jadinya 18 per 3 tambah 28. Waduh, langsung ya dia ya, dikurangi 3 per 3 tambah betul 9 per 3, 28 per 3 juga boleh, minus 49. Nah itu sisanya. Jadi kita tulis soal dulu, 3x pangkat 3 tambah 9x kuadrat ditambah 12x dikurang 29 per 3x kuadrat dikurang x ditambah 6. Hasilnya adalah x ditambah 10 per 3 ditambah sisanya 91 per 3x dikurangin 49 per 3x kuadrat dikurang x ditambah 6.
Nah, untuk yang ini kita nggak bisa sederhanain lagi karena 3x kuadrat min x plus 6-nya sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Jadi biarin aja seperti itu. Oke, kita ke bentuk yang ketiga, yaitu bentuk fungsi kuadrat atasnya, yang bawahnya fungsi kuadrat dan linear. Dan linear ini artinya dua-duanya ada di bawah ya. Kita lihat bentuknya, fx kuadrat ditambah gx ditambah h per, bawahnya linear dulu nih, x min 2. Kemudian kuadratnya px kuadrat tambah qx tambah r dikaliin ya. Dapat dipecah menjadi a per x min a ditambah bx tambah c per px kuadrat tambah qx ditambah r. Capek bacanya ya. Contoh soal 1. Ubah bentuk fungsi pecahan ini. Kita lihat atasnya kuadrat, bawahnya linear kali kuadrat ya. Nah, ini bagannya akan menjadi kok lama? Ayo cepat. Cepetan. Tulis. Nah, tulis bagannya a per x min 2 ditambah bx ditambah c per x kuadrat ditambah x ditambah 1 ya. Oke. Kemudian kita harus mencari a-nya dulu. Kita coba cari a-nya dengan cara masih sama kayak tadi ya. Kita dapetin x-nya dulu, x sama dengan 2. Masukin ke sini, tapi sebelumnya x min 2-nya kita coret dulu karena kita lagi ngomongin x min 2. Masukin x-nya 2 jadi 4 kali 2 kuadrat min 4 kali 2 min 1 per 2 kuadrat tambah 2 tambah 1. 4 tambah 2 tambah 1. Oke. Jadi berapa tuh? 7 per 7 1 guys. Oke, a-nya adalah 1. Nah, kalau udah baru kita cari bx tambah c-nya dulu. Untuk mencari bx tambah c ada dua cara. Pakai cara yang perkalian silang juga boleh, tapi saya mau ajarin cara yang satunya lagi, yaitu si satunya dipindahin ke sebelah kiri ya. Itu 7 atau 1 ya? 1 ya. X min 2 kali x kuadrat tambah x tambah 1 dikurang 1 per x min 2. Hasilnya tuh harus sama dengan, ini saya panjangin dulu karena nanti mau sama penyebut ya. Hasilnya tuh harus sama dengan bx tambah c per x kuadrat tambah x tambah 1. Oke, kalau udah kita samain penyebut, berarti saya harus tambahin x kuadrat tambah x tambah 1-nya di sini di bawah. Kemudian saya tambahin x kuadrat tambah x tambah 1-nya juga di atas. Baru kita kurangkan ya. Kuranginnya langsung gak nih? Oh ya, langsung ya. 4x kuadrat dikurang x kuadrat jadi 3x kuadrat. Min 4x min x jadinya min 5x. Min 1 jadinya min 2. Per bawahnya ada x min 2. Kemudian x kuadrat tambah x tambah 1. Kalau udah, baru sama dengan bx ditambah c per x kuadrat tambah x tambah 1. Udah, kita bisa faktorkan lagi bagian atasnya. Hasilnya menjadi 3x. X, kemudian 2-nya di kanan, 1-nya di kiri, minus plus. Oke, bagus sekali. X min 2, x kuadrat tambah x tambah 1. Sama dengan bx tambah c. Nah, dari sini kita lihat nih sebelah kirinya ya. Kita bisa coret x min 2-nya karena atas sama bawah sama persis. Kemudian kita tulis lagi 3x tambah 1 per x kuadrat tambah x tambah 1 sama dengan bx ditambah c per x kuadrat tambah x tambah 1. Nah, ketemu deh bx tambah c-nya. B-nya adalah 3, c-nya adalah 1. Jadi kita ganti. B-nya adalah 3, C-nya adalah 1. Sip. Dah. Nah, kalau udah, kita lihat lagi bawahnya. Oh, enggak. Langsung ke contoh nomor 2 ya. Yang ini masih sama. Atasnya kuadrat, bawahnya linear kuadrat ya. Ini bisa jadi A per X min 2. B per X kuadrat tambah 2X tambah 1. Oke, masih sama kayak tadi. Kita cari A-nya dulu. Oh, atasnya bx tambah c ya, jangan lupa. Kalau bawahnya x kuadrat persamaan kuadrat, atasnya harus bx tambah c. Kemudian kita masukin x-nya 2 dengan cara x min 2-nya dicoret dulu. Masukin 2, hasilnya adalah 8 kali 4, 32, tambah 10,
tambah 3 per 2 kuadrat 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 1 9 ya. Bawahnya 9, atasnya 45 guys. Oke, jadi hasilnya adalah 5. Nah, A-nya kita ganti 5. Oke, untuk mendapatkan B sama C-nya masih sama kayak tadi, kita pakai cara yang tadi aja ya. 5-nya pindahin ke kiri. Nanti kalian kalau mau cobain kali silang boleh ya, itu sama yang penyebut. Jadi 8x kuadrat tambah 5x tambah 3 per x min 2 x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan, nah 5-nya, oh enggak, 5-nya pindahin dulu ya, 5 per x min 2 langsung sama yang penyebut guys, x kuadrat tambah 2x tambah 1 kali lagi x kuadrat tambah 2x tambah 1. Suaranya serak. Sama dengan bx tambah c, ini masih sama ya, ketinggalan jadi kan, jauh tuh. Ya, kita kaliin dulu minimanya, masukin dulu ke dalam, 1, 2, 3 kali ya, jadi 8x kuadrat ditambah 5x tambah 3 dikurang 5x kuadrat min 10x min 5 per bawahnya x min 2 kali x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke, sip. Sama dengan bx ditambah c per x kuadrat tambah 2x tambah 1. Sip. Kemudian kita tinggal cari, sederhanain. Buat cari bx tambah c, sederhanain dulu 3x min 5x min 2 per x min 2 kali x kuadrat tambah 2x tambah 1. Nanti kita faktorin ya atasnya, ini masih sama, bx tambah c per x kuadrat tambah 2x tambah 1. Saya rasa bakal lebih cepat cara yang itu deh, yang sama yang penyebut ya. Jadi kalian cobain sama yang penyebut, saya rasa lebih cepat. 3x sama x, kemudian 2, 1, terus minus sama plus ya, minus plus, bawahnya per x min 2 x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan bx tambah c per x kuadrat tambah 2x tambah 1. Oke, x min 2 nya kita coret, sisanya seperti itu. Jadi kita dapat bx tambah c nya, jadi b nya 3, c nya 1. Nah, sekarang kita lihat lagi, ternyata x kuadrat tambah 2x tambah 1 nya bisa dipecah lagi ya, bisa difaktorin. Coba kita tulis 3x tambah 1 per x tambah 1 pangkat 2 guys. Jadi hasilnya adalah, nah ini kita bisa pecah lagi pakai cara yang nomor 1 ya, a per x tambah 1. Ini hati-hati ada kembar, berarti b per x tambah 1 pangkat 2. Kita mulai dari yang b per x tambah 1 pangkat 2 ya. Kita dapetin x nya, itu berarti x sama dengan min 1. Oke, x sama dengan min 1. Karena kita lagi ngomongin x plus 1, x min 1, x sama dengan min 1 maksudnya ya. Nah, kita masukin ke sana, tapi kita coret dulu x plus 1 kuadratnya, sehingga hasilnya adalah 3 kali min 1 tambah 1, berarti hasilnya min 2 guys. Nah, ganti b-nya, b-nya ganti jadi min 2. Setelah itu kita pindahin, untuk mencari nilai a, kita harus pindahin si min 2 nya ke sebelah kiri. Kita pindahin, jadinya apa? 3x tambah 1 per x tambah 1 kuadrat di min ya, tadinya min sama plus, saya ubah jadi minus aja, min 2. Oke, pindah ke kiri jadi plus 2 per x tambah 1 pangkat 2 sama dengan a per x tambah 1. Udah, kalau udah kita lihat penyebutnya udah sama, kita bisa gabungin, atasnya jadi 3x tambah 3 sama dengan a per x tambah 1. Kemudian kita bisa keluarin 3-nya, jadi tinggal sisa x plus 1 per x tambah 1 pangkat 2 sama dengan a per x tambah 1. Nah, x tambah 1 nya bisa dicoret, jadi sisanya tinggal 3 per x tambah 1. A nya ganti jadi 3. Dah. Nah, kalau udah, kita tinggal tulis ulang lagi hasilnya yang tadi. Jadi kita pecah lagi yang ini, hasilnya adalah 5 per x min 2 ditambah 3 per
X tambah 1 min 2 per X tambah 1 pangkat 2. Dah, selesai. Oke, gitu ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.